Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Soleha Khairiyah, kelas IKT 6B, Prodi Ilmu Quran dan Tafsir, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar Sarang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah studi gender dengan dosen pengampu Ibu Fatonaka Daud LC MPhil. Saya di sini langsung saja akan mengambil dua tema. Yang pertama, tema kepemimpinan dengan judul Kepemimpinan Perempuan dalam Islam Perspektif Gender. Berbicara mengenai isu gender tentu sangat sensitif sekali dengan menjadi topik pembahasan yang tiada habisnya. Dengan adanya berbagai jenis nas menjadi salah satu rujukan untuk melakukan upaya pemahaman konsep keadilan gender, sehingga tidak lagi dilahirkan pemikiran yang bias gender, terutama dalam hal penafsiran nas-nas Al-Quran maupun hadis berdasarkan realita, yang lebih sering menjadikan perempuan di posisi subordinat, baik di ruang publik maupun domestik. Dengan dalih kekuasaan atau kepemimpinan yang berkutat dengan penafsiran-penafsiran nas yang bias gender, sehingga membutuhkan rekonstruksi untuk melahirkan konsep keadilan yang seutuhnya. Kepemimpinan yang dilakukan oleh perempuan adalah salah satu isu gender yang pembahasannya dalam Al-Quran. Quraisy Shihab mengisyaratkan kepemimpinan perempuan di dalam masyarakat dengan motif surat At-Taubat ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yu'tuz zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Menurut beliau, kata aulia dalam ayat tadi mencakup bantuan, kerjasama, dan penguasaan. Sedangkan kata ya'muruna bil ma'ruf mencakup segala jenis kebaikan, termasuk memberi masukan dan kritik terhadap penguasa. Selanjutnya ayat ini menggunakan kata ar-rijal. Hal ini menunjukkan bahwa ayat ini diperuntukkan kepada kapasitas tertentu, bukannya az-zakar yang lebih menunjukkan kepada setiap manusia yang berjenis kelamin laki-laki. Maka bisa saja jika seseorang yang secara biologis merupakan perempuan, namun secara gender dia mampu berperan sebagai laki-laki. Tokoh Masdar Farid Mas'udi pun menjelaskan tentang kepemimpinan politik perempuan di dalam Hasanah Fikih. Itu terjadi karena ada dua hal. Yang pertama, karena prinsip-prinsip dasar tentang kesetaraan gender. Karena prinsip-prinsip dasar tentang kesetaraan harus diijabarkan sebagaimana fikih cenderung memperlakukan hukum dan ketentuan Islam. Melakukan hal tersebut harus dijabarkan dalam bentuk sosial dan histori tertentu. Yang kedua, cenderung bias pandangan yang patriarkis di dalam hasanah teks dan pemahaman keagamaan yang selama ini didominasi oleh otoritas keagamaan laki-laki. Seperti kisah Sayyidah Aisyah yang mempunyai peran kehidupan sosial serta politik. Yang juga terdapat ayat-ayat Al-Quran yang bercerita mengenai kepemimpinan perempuan dalam surat An-Naml ayat 23 yang bercerita tentang sosok Ratu Bilqis, sosok penguasa perempuan yang mempunyai kehadiran politik. Surat An-Naml ayat 23 secara tersirat mengisyaratkan kebolehan seorang perempuan menjadi pemimpin, termasuk kepala negara sekalipun. Sedangkan dalil hadis dari Abu Bakrah yang mengatakan la yufliha qaumun walau amruhum ra'atan. Tidak akan pernah beruntung bangsa yang diperintah perempuan. Hadis tersebut diriwayatkan untuk menunjukkan ketidakmampuan Putri Kisra, seorang ratu Persia dalam memimpin negara. Dan memang pada masa kepemimpinannya, kerajaan Persia itu hancur. Namun demikian, hadis ini tidak secara tegas melarang perempuan untuk menjadi pemimpin. Bahwa kehancuran kerajaan Persia pada masa kekuasaan Putri Kisra bukan karena dia seorang perempuan, akan tetapi lebih disebabkan kecakapan dan keahliannya sebagai seorang pemimpin. Dan kecakapan serta keahlian dalam memimpin tidak ditentukan berdasarkan kodratnya sebagai laki-laki
ataupun perempuan, akan tetapi dipengaruhi oleh lingkungan dan kesempatan seseorang mengakses informasi dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan hal tersebut, maka perempuan boleh memimpin, bukan hanya pada tingkat rendah, karena di zaman sekarang ini tidak sedikit perempuan yang memiliki standar keilmuan seperti kaum laki-laki. Bahkan perempuan boleh menduduki jabatan publik pada posisi tertinggi dengan syarat ia bisa profesional dan cakap dalam kepemimpinannya. Kemudian kita berlanjut ke tema yang kedua, yaitu saya mengambil jilbab dan aurat dengan judul Jilbab dan Aurat Perempuan dalam Islam Perspektif Gender. Jilbab adalah kerudung lebar yang dipakai wanita muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai dada. Sedangkan aurat adalah bagian badan yang tidak boleh kelihatan menurut hukum Islam. Dapat dipahami bahwa jilbab digunakan sebagai penutup aurat yang digunakan oleh perempuan muslim, sesuai dengan batas-batas yang telah diisyaratkan Islam. Ayat Al-Quran yang berbicara mengenai jilbab terdapat pada surat Al-Ahzab ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang-orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Hal itu agar mereka lebih mudah dikenal dan karena itu mereka tidak diganggu. Para ulama berbeda pendapat dalam memaknai ayat tersebut. Salah satu kiai feminis Husain Muhammad dalam memaknai ayat ini dengan melihat kronologis turunnya ayat tersebut. Catatan pentingnya adalah bahwa seruan untuk menggunakan jilbab sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut dimaksudkan sebagai cara untuk menunjukkan identitas perempuan merdeka dan perempuan budak. Hal ini perlu dilakukan karena dalam tradisi masyarakat Arab ketika itu perempuan budak dinilai tidak berharga. Maka mereka mudah menjadi sasaran pelecehan, perendahan dan permainan kaum laki-laki. Bahkan status mereka juga direndahkan dan dihinakan. Ini berbeda dengan sikap mereka terhadap kaum perempuan merdeka. Meskipun tetap saja dipandang sebagai makhluk yang tersubordinasi oleh laki-laki, dengan begitu identifikasi diri pada kaum perempuan mereka perlu dibuat agar tidak terjadi perlakuan yang sama seperti terhadap budak. Cara identifikasi pencirian melalui bentuk pakaian jilbab bagi perempuan mereka ini dimaksudkan agar mereka tidak menjadi sasaran pelecehan seksual laki-laki. Ini sangat jelas disebutkan dalam teks ayat tadi. Maka jilbab bukanlah pakaian penutup tubuh yang digunakan untuk membedakan antara perempuan-perempuan yang beriman kepada Nabi dan perempuan-perempuan yang tidak beriman kepadanya. Kemudian mengenai batasan aurat menurut syariat yang terdapat pada surat An-Nur ayat 31, wa kullil mu'minat ya'dudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yudnina zinatahunna illa ma duharu minha. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dalam menafsirkan ayat tentang aurat tersebut, saya mengambil tokoh Syahrul dengan bersandar pada metode semantik dan ilmu linguistik modern, berpendapat bahwa bagian tubuh yang harus ditutupkan adalah yang termasuk kepada kategori al-juyub, al-had, al-adna. Namun wajah, telapak tangan, dan kaki al-had, al-a'la termasuk dalam kategori ma-duharu minha. Intinya perempuan diperbolehkan berpakaian apa saja asal masih dalam batasan al-had, al-adna dan al-had, al-a'la. Dan memang dalam hal berpakaian kita diberi kebebasan untuk memilih dan tidak ada pengkhususan untuk berpakaian dalam Islam. Namun dalam rangka menghilangkan fitnah, maka ditaruhlah konsep aurat untuk menjaga kehormatan seorang perempuan. Karena pada dasarnya tindak kriminal dan kekerasan seksual bermula dari pikiran yang buruk dari setiap manusia. Namun dalam hal mengangkat dan menjaga martabat perempuan, Islam lebih dulu mengantisipasinya munculnya pikiran kriminal dalam pikiran manusia karena bermula dari etika menutup tubuh.
Husain Muhammad menyebutkan bahwa perintah penutup aurat adalah dari agama, teks syarat ayat tadi. Akan tetapi, batasan dan cara menutupnya ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan manusia dalam berbagai aspek. Untuk itu, pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan dalam berbagai aspek. Untuk itu, menentukan batasan aurat diperlukan mekanisme tertentu yang akomodatif dan responsif terhadap segala nilai dan yang berkembang di masyarakat. Sehingga dalam tingkat tertentu batasan itu bisa diterima oleh sebagian besar komponen masyarakat. Sekian dari saya. Pastinya banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.